Meskipun ideologi komunis kehilangan momentum dan kemakmuran di seluruh dunia, Republik Rakyat Cina berhasil tetap menjadi negara komunis dan juga negara penting di tingkat global. Tentu hal ini cukup kontras dari komunisme di negara lain dan menimbulkan pertanyaan yang menarik. Bagaimana mungkin ideologi yang sangat kontroversial ini belum runtuh di China dan malah menjadikan mereka negara superpower? Pertama-tama, mari kita berkenalan kenapa China pada akhirnya menjadi negara komunis. Nah, sebenarnya ini tuh pada awal abad ke-20 itu peran revolusi Rusia dan juga pandangan Karl Marx dalam pengenalan komunis ke China itu sangatlah penting. Banyak orang China pada akhirnya tertarik pada teori-teori sosialis dan komunis, termasuk Li Dezhou, kepala perpustakaan Universitas Peking di Beijing. Dezhou adalah pendukung revolusi Rusia, dan pada bulan Juni 1918 dia membuat kelompok studi Marxis di universitas tersebut. Pada tahun berikutnya, seorang pria bernama Mao Zedong itu bergabung dengan kelompok tersebut. Mao Zedong ini adalah tokoh yang kemudian menjadi pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun pada saat itu Dezhou hanya seorang pegawai perpustakaan di universitas, selama waktu itu Dezhou mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dari petani yang kala itu menjadi profesi kebanyakan orang di Tiongkok. Dia menyatakan bahwa negara tidak akan benar-benar sejahtera sampai petani juga sejahtera. Dezhou juga menyatakan bahwa perlakuan buruk asing terhadap rakyat Tiongkok membuat masyarakat menjadi bagian proletar yang dieksploitasi. Pada tahun 1919, salah satu murid Marxisnya yang dia kirim untuk mencari dukungan dari petani membuat nama yang mengesankan sehingga banyak mendapatkan simpati dari para petani. Nah, pada tahun 1920-nya seorang pejabat dari Uni Soviet, dari komunis Bolshevik, dia berkunjung ke Tiongkok. Orang ini adalah Grigory Voitinsky. Ia berkunjung ke Tiongkok untuk mulai memperluas informasi tentang komunisme dan juga revolusi di Rusia. Hal ini membawa dampak yang sangat besar untuk komunisme di Tiongkok karena 1 tahun setelah itu secara resmi Partai Komunis Tiongkok dibentuk. Ketika Partai Komunis Tiongkok ini baru tumbuh, mereka menghadapi ujian dan cobaan ketika gerakan Partai Kuomintang yang lebih cenderung berideologi liberal waktu itu juga berkembang dan mendapatkan kekuatan. Mengingat kondisi tersebut, meskipun kenyataannya Partai Kuomintang sebenarnya anti-komunis, waktu itu baik Lenin dan Stalin menyarankan Partai Komunis China untuk bekerja sama dengan Partai Kuomintang karena Soviet melihat Partai Kuomintang sebagai ancaman yang sulit dikalahkan, sehingga pilihannya ketimbang melawan lebih baik berteman. Namun, persatuan antara Partai Komunis China dan Partai Kuomintang mulai runtuh ketika Partai Kuomintang menemukan kesuksesan militer dan politik pada akhir 1920-an. Partai Kuomintang menguasai pemerintahan nasional pada April 1927. Dan dia menolak Partai Komunis. Nah, tidak ingin menerima kegagalan ini, Stalin memaksa Partai Komunis China untuk terus mencoba bekerja sama dengan Partai Kuomintang. Partai Komunis China mencoba beberapa pemberontakan, beberapa berhasil tapi akhirnya gagal. Namun beberapa anggota partai berhasil mengumpulkan dukungan petani yang mengagumkan setelah melarikan diri ke pedesaan. Waktu itu mereka membentuk Republik Soviet Tiongkok Selatan pada tahun 1931 dengan total anggota sekitar 10 juta orang. Pemerintahan nasionalis di bawah Kuomintang dengan cepat membungkam gerakan itu dan memaksa mereka
yang tersisa termasuk Mao Zedong untuk melarikan diri, namun mereka kaum komunis terancam dalam bahaya. Oleh karena itu mereka melarikan diri bersama-sama. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Long March dan akhirnya tiba di Tiongkok Utara. Di sana Mao Zedong terpilih sebagai pemimpin Partai Komunis China. Tidak lama setelah itu Tiongkok diinvasi oleh Jepang. In 1937, they invade. Their own film shows parts of Shanghai crumbling in a heap. Dan pada akhirnya Partai Komunis China dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk bersatu dengan Partai Kuomintang pada tahun 1936 dengan tujuan melawan penjajah. Namun setelah mereka berhasil mengusir penjajah, perang saudara antara Partai Komunis China dan Partai Kuomintang harus mulai kembali pada tahun 1946. Nah, di situ Partai Komunis itu udah memperoleh pengalaman politik dan militer yang signifikan dari pertempuran melawan ancaman asing. Sementara itu, pemerintah Kuomintang mulai kehilangan dukungan mereka dan akhirnya dikalahkan oleh kaum komunis pada tahun 1949, yang kemudian secara resmi didirikanlah Republik Rakyat Tiongkok yang berideologi komunis. Setidaknya ada dua hal yang perlu di-highlight pada masa ini. Pertama, setelah didirikannya Republik Rakyat Tiongkok, Partai Komunis China mencoba memperkuat hubungan dengan Partai Komunis Uni Soviet. Namun, sayangnya rencana ini hanya berhasil sesaat karena Tiongkok segera menyadari bahwa pandangan mereka tentang kebijakan luar negeri dan juga ideologi jauh berbeda dengan Uni Soviet, yang mengakibatkan aliansi kedua negara tersebut diakhiri sebelum awal tahun 1960. Setelah itu, Tiongkok menjadikan pembangunan industri dan ekonomi sebagai fokus utama mereka. Namun, sayangnya pada saat itu ideologi komunisme yang kaku menghasilkan kegagalan pembangunan ekonomi dan industri. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai kegagalan Great Leap Forward. Dan yang kedua adalah pada saat awal dari berdirinya negara ini ada suatu kampanye yang dikenal sebagai revolusi kebudayaan, yaitu kampanye sosial dan politik yang diluncurkan oleh Mao Zedong pada tahun 1966 dengan tujuan untuk membersihkan elemen kapitalisme dan memperkuat ideologi komunisme yang mereka percayai. Kampanye ini didorong oleh kaum muda yang dikenal sebagai Tentara Merah, namun kampanye ini menghasilkan penganiayaan terhadap orang-orang yang dianggap melanggar dengan ideologi komunis mereka dan juga merusak infrastruktur di sana. Nah, kampanye ini pada akhirnya diakhiri pada tahun 1976 setelah kematian Mao Zedong. Years ago, it was a poor, largely rural nation, with at least 30% of its population living in poverty. That started to change in 1978, when China launched major economic reforms. Setelah kematian pemimpin agung Mao, Deng Xiaoping kemudian menjadi pemimpin tertinggi Partai Komunis China. Ketika revolusi kebudayaan secara resmi juga berakhir, program modernisasi menjadi fokus pembangunan selanjutnya. Hal ini menyebabkan pemerintah lebih terbuka terhadap perdagangan yang lebih liberal dan juga mulai menerima investasi asing. Deng Xiaoping juga memberanikan diri untuk membuka China ke dunia luar, dan hal ini membuat dia sering disebut sebagai arsitek China modern dan juga bapak perekonomian China karena kontribusinya terhadap ekonomi kontemporer negara ini. Pada dasarnya, hal ini adalah titik di mana Tiongkok beralih ke jenis komunisme, yaitu komunisme yang memiliki karakteristik ditambah liberalisme.
Nah, pada saat kepemimpinan Deng ini, Partai Komunis China telah berkembang sejak diperkenalkannya dan membawa China ke masa depan yang lebih menjanjikan. 76. Teng secara bertahap muncul sebagai pemimpin pengganti di Partai Komunis Cina. Rezim Teng menandakan perubahan yang cukup radikal, terutama dalam hal perbaikan kondisi ekonomi yang bobrok selama mau memimpin. Teng juga membawa Cina lebih liberal di bidang ekonomi serta punya peran yang lebih aktif dalam perdagangan internasional. Liberalisasi ekonomi Cina yang mulai pada 1979 efeknya langsung terasa hanya dalam hitungan beberapa tahun saja. Namun, Deng memutuskan untuk mundur pada 1989 setelah pemerintahan Tiongkok menerima kritik dari luar negeri sebagai tanggapan terhadap peristiwa lapangan Tiananmen atau peristiwa bersejarah atas tindakan represif pemerintah atas demo kala itu. Mari kita menjawab pertanyaan utama dalam video ini. Kenapa komunisme di China tidak runtuh sedangkan negara lain yang memiliki ideologi yang sama telah runtuh sejak lama? Saat ini hal yang fair bahwasannya Republik Rakyat Cina bisa dianggap sebagai satu-satunya negara komunis yang memiliki power di dunia. Hal ini dikarenakan China menyelamatkan dirinya pada tahun 1990-an, 1980-an, sementara seluruh blok telah runtuh, terutama karena keberlangsungan politik yang tidak bisa dipertahankan. Saat ini, Tiongkok adalah salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Tiongkok juga berhasil menurunkan angka kemiskinan yang ekstrim dari angka 88% pada tahun 1981 menjadi 0,7 pada tahun 2015. Keberhasilan ini jelas mengesankan, walaupun bisa dikatakan hal ini merupakan peranan penting dari Partai Komunis China, tapi tidak bijaksana untuk langsung mengklaim bahwa ini semua merupakan prestasi dari ideologi komunisme. Karena definisi komunisme di China bukan lagi definisi kaku yang pernah kita pelajari di bangku sekolah. Pada dasarnya, ini merupakan titik di mana Partai Komunis Tiongkok beralih dari bentuk ideologi komunis ke komunis lainnya, dengan tetap menjalankan komunisme namun tetap menerima perdagangan yang lebih liberal dan juga menerima investasi asing.